Kita datang ke TPS, tapi akhirnya dipaksa untuk mencoblos orang-orang yang tidak sesuai dengan preferensi politik kita. Kan konsep atau dalil utama dalam demokrasi itu kan adalah tidak boleh ada seorang pun yang dipaksa untuk setuju dengan apa yang tidak ia sepakati, kan gitu. Jadi kalau saya dipaksa untuk pilih antara 1, 2, atau 3, itu melanggar hak konstitusional saya dong. Kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya tetap maksa nih, saya mau pakai hak suara saya. Saya datang ke TPS, saya coblos semua misalnya. Atau saya golput, golongan putih, coblos di luar kotak. Dipaksa untuk menjadi suara tidak sah. Kan nggak sama jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kozin Amirullah, di podcast Pejuang. Podcastnya buat para pejuang apa saja. Pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang kebudayaan, lingkungan, pejuang politik, dan termasuk pejuang demokrasi. Buat penonton kalian yang mau support podcast Pejuang, karena podcast ini dihidupi dari sumbangsih atau crowd donasi, maka saya sarankan teman-teman scan ini. Ini adalah QRIS yang teman-teman bisa scan ya untuk membantu perjuangan podcast Pejuang. Jadi scan dengan, jangan scan kamera, tapi scan apa? Scan barcode, scan payment ya. Nanti Anda bisa nyumbang 10.000, 20.000, 30.000, terserah. 1 juta tuh nggak boleh. Nah, kali ini saya ditemani oleh sosok pejuang demokrasi, panggilannya Rajif. Benar, Cip? Betul lah, Bang. Nama lengkapnya siapa sih? Muhammad Rajif Barokah. Muhammad Rajif Barokah, namanya keren banget nih. Cerita dikit deh tentang latar belakangmu, aktivitasmu, atau kenapa kamu berkecimpung di topik ini gitu ya. Ya sebetulnya memang karena background studi kan, belajar hukum kan, hukum tata negara. Di mana lu? Ya, dulu saya S1 di UIN, Universitas Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. S2 saya ambil di Universitas Indonesia. Nah, kita itu kan belajar tentang bagaimana konsep-konsep hukum harus berlaku, nah, khususnya di bidang tata negara. Sementara konsep yang kita pelajari ini kan kalau kita lihat sekarang itu jarang sekali berlaku tuh justru. Nah, ini kan yang membuat kita sebagai pembelajar merasa dikhianati. Nah, kita tahu bahwa kondisi ini tidak baik, tidak benar. Nah, that's why harus dilawan menurut saya. Iya, dan lu memang orang Jakarta ya? Asli Jakarta. Yang sebenarnya sedih ya dengan kemarin di Jakarta itu terjadi pembajakan lah ya. Sangat sedih kalau saya sebagai warga asli Jakarta gitu ya, orang Betawi itu di sini kan, ini suara akamsi juga kan, yang kalau kita lihat dari beberapa periode belakang ya mungkin ada 2 sosok sebetulnya yang menurut saya cukup pantas untuk memimpin Jakarta di tahun 2024 ke depan ini. Pertama ada Anies Baswedan, kedua ada Basuki Cahayapurnama. Dan itu bukan cuma sebatas asumsi sebetulnya. Kinerjanya bisa dilihat. Dan surveinya juga tinggi-tinggi ya? Survei elektabilitasnya tinggi gitu. Ya mungkin orang akan berpikir bahwa pendukung Anies akan mendowngrade Ahok gitu kan, pendukung Ahok akan mendowngrade Anies. Tapi kalau saya melihat sebetulnya keduanya ya memiliki prestasi yang gemilang. Begitu juga terrepresentasi dari elektabilitasnya. Tapi anehnya tidak dikasih kesempatan, tidak masuk ke dalam surat suara untuk kita pilih gitu. Jadi sekarang kan ada 3 calon nih. Menurutmu berarti ketiga-tiganya nggak patut semua atau? Ya, kalau pendapat saya tidak patut. Karena kalau kita lihat misalnya Pak Ridwan Kamil gitu ya. Pak Ridwan Kamil itu bahkan elektabilitasnya hanya 8%. Dia itu tinggi di Jawa Barat. Nah, harusnya kan partai politik kan menyerap aspirasi publik itu tuh. Publik Jawa Barat yang pengen Pak RK. Kenapa dipaksa impor ke Jakarta? Pak Darmakun, mohon maaf, lolosnya beliau sebagai salah satu peserta saya anggap anomali. Elektabilitas 0,2%. Tidak pernah melakukan publikasi mengumpulkan KTP. Kalau kita lihat 2017, Ahok, petahana, ngumpulin prestasi KTP. luar biasa. Pernah ngumpulin KTP juga? Besar-besaran. Nggak dapet KTP, kan gitu. Ini elektabilitas 2%, tidak ada
pergerakan tiba-tiba dapat 600.000 lebih, dan ternyata ada fakta bahwa banyak pencatutan, termasuk KTP saya dan keluarga saya juga dicatut. Kamu kena catut juga? Saya kena catut. Saya, istri, abang-abang saya, orang tua saya, tetangga, kami minta cek, semuanya ternyata memberikan dukungan, padahal sama sekali tidak. Nah, itu adalah proses yang anomali. Bayangan saya ini memang setting daripada mafia demokrasi gitu ya, untuk menghadirkan calon boneka sehingga tidak lawan kota kosong, kan gitu. Nah, tiba-tiba MK mengeluarkan putusan yang membubarkan rencana itu semua. Sebetulnya 7,5% bisa mencalonkan sendiri, ya, akhirnya kan PDIP bisa maju tuh. Nah, lagi-lagi aneh juga kenapa PDIP tidak mengusung Ahok. Oke, mungkin alasannya ada isu isu-isu yang sensitif gitu ya. Tapi bayangan saya untuk partai selevel PDIP harusnya tidak gentar dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi Ahok di tengah isu yang seperti itu elektabilitasnya tetap naik. Dan inklusivitas juga penting untuk... Karena waktu itu mau ngusung Anies. Ya karena harusnya kan awal-awalnya kalau tidak Anies kan Ahok lah gitu kan. Kan itu juga saya sebagai warga Jakarta pun masih ada harapan lah gitu. Nah, tapi kan tiba-tiba akhirnya yang ditunjuk adalah Pramono Anung yang bahkan sama sekali tidak, ya elektabilitasnya juga sangat rendah, tidak dikenal oleh publik Jakarta gitu, dan ternyata baru diketahui, mungkin tidak diakui oleh partai politik, oleh PDIP. Ya di situ bayangan saya memang ada ancaman, ada penyanderaan, dan baru semakin yakin bagi saya gitu ya, menilai bahwa itu memang ada. Ya man of the match-nya adalah Pak Ono Surono, DPD Jawa Barat kan, yang pada akhirnya mengatakan ya ada penjagalan. Kan begitu. Itu datang dari dalam sendiri tuh. Masa kita nggak mau percaya gitu. Artinya apa? Artinya 3 kandidat ini memang lahir dari proses yang tidak demokratis menurut saya. Jadi memang menurutmu sejak awalnya ya, di mekanisme awalnya, sejak lahirnya udah cacat ya? Sudah cacat. Jadi ya masa kita mau dikasih pilihan-pilihan cacat? Memang kita nggak sekolah, kan begitu. Memang kita nggak punya hak untuk menggunakan hak suara kita. Memang kita nggak punya hak untuk menentukan preferensi politik kita, kan gitu. Nah, sementara konstruksi hukum pilkada kita saat ini itu belum memberikan fasilitas kepada orang-orang seperti saya, dan mungkin kepada banyak orang juga lainnya gitu ya, yang merasa tidak puas dengan proses kandidasi. Harusnya itu kan diberikan fasilitas untuk tetap bisa menggunakan hak suaranya. Tapi kan gini, realitasnya sekarang 3. Nggak bisa mundur ke belakang. Perhelatan sudah terjadi. Pilihannya tinggal 3. Iya. Betul, memang kalau kita melihat dari demokrasi prosedural, ya seperti itu gitu kan. Tapi kan pejuang itu kan harus berpikir alternatif, standar kan begitu, dan tentu tetap sesuai dengan hukum. Apa nih yang kamu perjuangkan nih sekarang sebagai pejuang nih ya? Kita punya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kita minta di dalam pasal-pasal yang terkait dengan proses pelaksanaan pencoblosan ini, kita minta di situ diselipkan, difasilitasi apa yang disebut dengan blank vote atau kotak kosong, yang selama ini hanya kita kenal di wilayah-wilayah calon tunggal. Tapi sekarang kami minta bahwa blank vote itu harus ada di seluruh wilayah pilkada. Kenapa? Karena untuk memfasilitasi orang-orang seperti kami. Kenapa orang-orang seperti kami harus difasilitasi? Apakah hanya karena kami egois? Oh tidak. Dasarnya adalah hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi itu memberikan syarat bahwa orang itu boleh mengajukan permohonan kalau pertama dia punya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD, dan hak itu dirugikan akibat berlakunya sebuah undang-undang. Saya punya hak konstitusional itu diberikan di dalam pasal 28D UUD. Karena lo orang Jakarta ya? Saya bahkan bukan hanya sebatas orang Jakarta ya, karena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, Bang. Ini terjadi di hampir seluruh wilayah. Oh, jadi judicial review nanti berlaku untuk semua, itu erga omnes namanya, berlaku untuk semuanya. Dan memang sebetulnya, walaupun saya ini korban di Jakarta, tapi pada faktanya, yang menjadi korban itu sebetulnya bukan hanya Jakarta, Bang. Di Papua juga ada. Kita lihat misalnya Pak Paulus Waterpauw ya, elektabilitasnya tinggi, sudah megang rekomendasi Golkar, tiba-tiba dijegal. Jadi beberapa tempat juga di Banten ya, saya lupa namanya tuh, yang peringkat 2 di bawah Airin kan. Kalau Airin masih dapat kemarin ya? Masih dapat, tapi justru akhirnya dia tidak mendapatkan tiket kan akhirnya untuk maju, dan di wilayah-wilayah lain juga sama gitu. Nah, dan memang GR ini tujuannya adalah untuk memberikan apa? Memfasilitasi hak konstitusional kami yang sekarang ini tidak difasilitasi oleh hukum. Jadi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu kan pertama adalah orang ini harus memiliki hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD. Oke. Yang kedua, hak konstitusional ini dirugikan. Akibatnya berlaku sebuah undang-undang. Jadi kami mengajukan ini bukan hanya dasar egoisme semata, tapi memang ada dasar hukum konstitusinya. Kami punya hak yang diberikan oleh konstitusi dalam pasal 28D. Mengatakan bahwa setiap orang itu berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terus ada lagi bahwa setiap orang itu berhak atas persamaan di dalam pemerintahan. Kan begitu. Nah, kami ini sekarang statusnya tidak disamakan. Kenapa tidak disamakan? Ketika ada orang yang preferensi politiknya 01 misalnya, dia bisa nyoblos 01. Dia bisa menggunakan hak suaranya. 02 dia bisa menggunakan hak suaranya. 03 dia bisa menggunakan hak suaranya. Nah, kami yang tidak memiliki preferensi politik di ketiganya, akhirnya apa? Hanya ada 3 skenario untuk kami. Yang 3-3-nya ini melanggar hak konstitusional. Pertama, kami dipaksa tidur di rumah, nggak datang ke TPS, kita tidak bisa menggunakan surat suara kayak kita gitu kan, karena ya ngapain ngasih suara ke orang yang kita memang tidak setuju. Satu, itu tidak boleh. Hukum kan harusnya memberikan fasilitas. Itu golput kan kalau gitu berarti? Nah, memang ada perbedaan ya antara golput dengan abstain. Jadi kalau saya lebih memaknai yang nomor 1 ini adalah abstain. Yang tidak datang ke TPS, pemilihan, tidak menggunakan hak suaranya. Nah, itu ada resikonya, bahaya tuh. Surat suaranya bisa digunakan oleh oknum-oknum, kan gitu. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Jadi sebenarnya itu bukan golput ya, itu abstain ya. Itu abstain, kalau menurut saya ya. Jadi dengan tidak datang itu ada resiko sebenarnya ya. Apa resikonya? Betul, itu resikonya ya sebagaimana kita tahu sudah jadi rahasia umum menurut saya, Bang. Banyak sekali itu yang kita sebut sebagai belanja suara pasca pencoblosan. Jadi orang-orang yang tadinya suaranya kecil, tiba-tiba di-up jadi besar gitu kan. Ya karena itu tadi. Ternyata surat suara yang tidak terpakai, ditercoblos secara gaib. Oleh petugas atau oleh oknum lah. Oknum di dalam KPU ya? Betul. Lah itu sudah sangat menjadi rahasia umum ya. Kami sering bersengketa soal. Artinya kalau kita tidak datang, sebenarnya ngasih kesempatan kepada orang-orang KPU untuk bermain. Dan itu kan ada nilai rupiahnya ya? Betul lah, itu ada harganya tuh. Artinya kita memberikan kesempatan orang untuk melakukan transaksi atau ya itu sebenarnya korupsi juga ya? Korupsi juga, kita membuka ruang untuk orang melakukan itu kan gitu. Nah tentu kita nggak mau dong dipaksa untuk seperti itu kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita datang ke TPS, tapi akhirnya dipaksa untuk mencoblos orang-orang yang tidak sesuai dengan preferensi politik kita. Kan konsep atau dalil utama dalam demokrasi itu kan adalah tidak boleh ada seorang pun yang dipaksa untuk setuju dengan apa yang tidak ia sepakati, kan gitu. Jadi kalau saya dipaksa untuk pilih antara 1, 2, atau 3, itu melanggar hak konstitusional saya dong. Kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya tetap maksa saya mau pakai hak suara saya datang ke TPS, saya coblos semua misalnya. Atau saya golput, golongan putih, coblos di luar kotak. Dipaksa untuk menjadi suara tidak sah. Kan nggak sama jadinya. Kita masing-masing punya preferensi politik. Oh, jadi nanti judicial review yang sedang kamu ajukan itu bayangannya nanti ada kotak tambahan. Betul. Jadi begini, sebetulnya kotak tambahan ini adalah dalam hal ketika surat suara belum dicetak. Jadi setiap surat suara di daerah manapun itu, baik yang calon tunggal ataupun tidak calon tunggal, harus ada blank vote, kotak kosong. Nah, orang-orang seperti kami ini yang tetap ingin menggunakan dan memakai hak suara kami, tapi kami tidak setuju dengan kandidat-kandidat yang ada, ya kami akan memilih blank vote. Kalau sekarang, kamu kan di Jakarta nih case-nya ya, udah dicetak belum? Itu dia. Sebetulnya info yang kami dapatkan sudah dicetak sejak 1 Oktober. Ya, nah tapi itu tidak menutup secara absolut ya kemungkinan-kemungkinan yang kami ajukan. Karena Mahkamah Konstitusi itu kan dalilnya adalah dia harus melakukan atau menemukan hukum, termasuk masalah teknis dan prosedural. Yang penting hak konstitusional kami tetap bisa dilaksanakan. Kami membuat alternatif. Dalam hal ketika surat suara sudah dicetak, maka ada satu pasal di situ yang kami ajukan judicial review juga, pasal 109 Undang-Undang Pilkada, tentang bagaimana cara teknis agar surat suara itu dinyatakan sah atau tidak. Kalau selama ini pasal existing mengatakan bahwa surat suara itu hanya sah ketika diberi tanda pencoblosan 1 di kotak paslon begitu kan. Nah kami juga meminta agar orang-orang yang mencoblos seluruh seluruh pasangan calon atau mencoblos di luar kotak atau bahkan menuliskan nama lain atau statement lain itu juga dianggap sebagai suara sah. Bentuk daripada memberikan fasilitas hak konstitusional orang-orang seperti kami. Nah ini kalau istilah akademik dikenal dengan istilah protest vote.
Kami menggunakan hak suara kami, tapi dalam bentuk protes. Jangan dianggap sebagai suara tidak sah. Suara tidak sah itu kan orang yang gagal dalam memahami teknis pencoblosan, Bang. Dia nggak ngerti nih bagaimana cara mencoblos nih. Akhirnya dia coblos, salah gitu. Loh, sementara kami ini adalah orang-orang yang sangat paham berpolitik. Jadi itu harus diberikan fasilitas. Tidak boleh dicampur antara surat. Semuanya orang-orang seperti kami ini dianggap sebagai suara tidak sah. Nah, ada tambahan kotak nih. Ini kan akan menjadi sesuatu yang baru nih. Pernah ada nggak di tempat lain? Sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru. Oh ya? Banyak negara yang sudah mempraktikkan ini. Ya. Negara-negara seperti Kolombia, seperti Prancis, Italia, India, Bangladesh, Myanmar. Bahkan kalau di Nevada, salah satu state di bagian Amerika Serikat ya, itu blank vote-nya itu bukan hanya sebatas kotak kosong, Bang. Dia dikasih pulpen untuk nulis. Siapa gitu? Kamu mau siapa? Nah, tulis diri sendiri. Boleh, bahkan bisa ya. Contoh yang kami lampirkan dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi itu dia menulis Mickey Mouse sebagai bentuk protes. Dan kalau kita lihat kajian-kajian akademik misalnya, itu terjadi di Pilkada Kabupaten Sleman tuh tahun 2020 atau 2021 gitu. Itu banyak sekali surat suara yang tidak dicoblos, tapi ditulis oleh masyarakat, oleh pemilih, dan itu isinya ada menulis nama lain. Ada bahkan menulis protes-protes. Saya tidak percaya demokrasi, misalnya. Saya tidak percaya partai A. Segala macam. Artinya suara-suara seperti itu ada dan banyak. Oleh sebab itu harus dilembagakan. Harus dibuka wadah konstitusionalnya agar mereka tidak dihitung sebagai surat suara tidak sah, tapi menjadi surat suara sah. Dan bahkan yang kami minta, surat suara sah ini bahkan mempengaruhi hasil pilkada. Seperti yang di Kolombia. Jadi umpamanya gini. Ternyata yang kotak kosong ini jumlahnya banyak. Betul. Itu nanti konsekuensinya apa? Nah, itu juga termasuk yang kami mintakan di Mahkamah Konstitusi. Kami minta orang-orang yang mencoblos kotak kosong ini juga akan mempengaruhi pilkada. Konsepnya sama seperti sistem pilkada kita. Kan pilkada kita ada dua nih sistemnya. Pertama untuk seluruh provinsi dan kabupaten di luar Jakarta ya. Itu kan kita menerapkan plurality voting. Orang itu pasangan calon bisa menang hanya sebatas ketika unggul dari pasangan calon yang lain. Nah, kami menginginkan blank vote ini juga dianggap sebagai sama dengan pasangan calon yang lain. Artinya ketika blank vote menang, unggul gitu ya, tidak perlu harus 50+1. Dia unggul saja dari pasangan calon yang lain. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya pemilu harus diulang di tahun berikutnya. Menggunakan pendekatan seperti kotak kosong. Kalau kotak kosong di calon tunggal ya, existing regulasi saat ini, kalau calon tunggal lawan kotak kosong yang menang, pemilu diulang tahun berikutnya. Nah, ini akan berlaku kalau ada 3 calon, lalu yang kotak kosong menang, harus diulang juga. Harus diulang. Oh, yang seneng PLT nih. PLT sebentar lagi mau yang Jakarta kan mau yang PLT lama nih. Heru udah mau selesai nih, ada PLT baru. Wah, senang kan kita bisa 2 tahun lagi. PLT itu kan, ya menurut saya lebih baik begitu. Karena ini akan memberikan warning bagi partai politik bahwa Anda itu harus betul-betul mencalonkan, melakukan proses kandidasi itu dengan benar gitu loh. Lu jadikan PLT jadi tim kampanye aja. Tim kampanye kotak kosong. Seneng dia. Gitu ya. Iya dong, dia di extend jabatannya. Ya, kalau menurut saya lebih baik seperti itu. Karena gini, PLT itu kan ada syarat untuk dipilihnya tuh. PLT apa PJ? PJ ya? PJ itu kan ada syarat untuk dipilihnya gitu loh. Dan begini, Bang. Kemarin kami ditanya juga oleh Hakim MK. Ini kalau terus-terusan diulang ini bagaimana? Itu kami sudah paparkan dalil. Secara faktual tidak akan terjadi itu yang namanya terus-terusan. Kenapa begitu? Rekonfigurasi politik itu pasti akan terjadi ketika pemilihan ulang. Contoh di Kolombia. Di Kolombia di pemilihan kota Belo, wali kotanya itu terjadi seperti itu. Di tahun yang sama, di periode itu melawan kota kosong menang, kemudian terjadi rekonfigurasi. Muncullah calon-calon yang memang diharapkan oleh publik. Itu kita bicara Kolombia. Di Indonesia bagaimana? Ada juga contohnya. Tahun 2018 di Makassar, Pilwalkot, Dani Pomanto, yang tiba-tiba dia memiliki elektabilitas paling tinggi, petahana, tiba-tiba didiskualifikasi. Sehingga hanya ada 1 calon melawan kota kosong. 2018. Kota kosong menang dengan 53% suara. Dari 1 pasangan calon, ketika pilkada diulang tahun berikutnya, terjadi rekonfigurasi politik menjadi 4 pasangan calon. Dan 4 pasangan calon ini, ketika dilaksanakan pemilu ulang, orang yang didiskualifikasi ini justru yang menang di pemilu berikutnya. Yang Pomanto itu ya? Artinya rekonfigurasi politik itu pasti akan terjadi. Jadi kita nggak perlu khawatir, nanti kota kosong lagi yang menang. Tidak, negara pasti akan berpikir inefektivitas pemerintahan.
PJ tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh gubernur definitif dan lain sebagainya. Jadi pasti akan memikirkan itu. Itu untuk di wilayah lain ya, selain Jakarta. Nah, kalau Jakarta, kita menganut sistem majority voting. Memang harus 50% plus 1, baru ingin langsung menang di pemilihan pertama. Tapi kalau dia unggul antara posisi pertama dan posisi kedua dengan tidak lebih dari 50%, ya dia harus diikutkan di putaran kedua. Putaran kedua, dia akan berkoalisi dengan salah satu dong. Ya, kita tidak tahu ya bagaimana nanti koalisinya kan, bisa jadi nanti orang-orang juga mantan pesertanya kan mencoblos blank vote. Tapi ya itu adalah konsekuensi yang harus disediakan tuh saluran itu. Kenapa? Ya kami punya hak konstitusional yang sama dengan orang-orang yang sudah punya preferensi politik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau yang dan lain sebagainya itu, Bang. Oke, semua tadi kan dibangun dengan asumsi judicial review-nya berhasil. Lalu ada kotak keempat. Ini waktunya tinggal beberapa minggu lagi nih. Betul. Ya kan? Nah, kalau judicial review-nya itu tidak berhasil, atau mungkin prosesnya masih panjang sementara sudah jalan pilkada di DKI. Jadi begini, memang kami meminta permohonan di Mahkamah Konstitusi agar mempercepat perkara ini. Dan itu sudah menjadi praktik yang wajar. Pengalaman-pengalaman kami mengajukan judicial review untuk menjelang pemilu atau pilkada, bahkan Mahkamah Konstitusi itu bisa memutus kurang dari sebulan. Pengalaman kami 25 hari itu diputus tuh. Bahkan ada yang 20 hari tanpa mendengar keterangan pemerintah dan lain sebagainya. Karena dia tahu memang harus mengejar agenda. Ya tentu kita harapkan itu yang terjadi gitu ya. Ya karena kan kita ingin kepastian hukum nih jelang 27 November. Jangan sampai hak konstitusional saya nggak bisa saya lakukan kan gitu. Nah itu kewajiban Mahkamah Konstitusi tuh, tanggung jawab 9 hakim tuh. Bisa dosa mereka kalau tidak mengejar itu. In case misalnya diputuskan lebih cepat. Kalau keputusan tidak ada. Kotak keempat, apa strategi kalian? Betul. Sebetulnya gini, sebelum bicara strategi, memang ini kan sering disampaikan nih kepada kami gitu ya, dan kepada beberapa orang dalam gerakan-gerakan lain. Kalau gagal bagaimana? Kalau prinsip kami sebetulnya begini, Bang. Perjuangan itu kita tidak bicara hasil, Bang. Perjuangan itu kita bicara proses. Kita bicara, ya kita ingin berjuang kan gitu. Ya hasil serahkan apa yang di atas kan gitu. Ya kalau memang ternyata ini gagal, blank vote-nya tidak dikabulkan, artinya pilkada ya berjalan existing seperti ini gitu ya. Ya bayangan kami tetap mau tidak mau segala jenis aktivisme yang bisa efektif dilakukan harus dilakukan. Ya, misalnya aktivisme digital begitu ya. Kita tetap harus memberikan edukasi kepada publik bahwa hak kita ini sedang dirampas gitu. Dan ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan ini di periode-periode berikutnya. Nah, ketika hari pencoblosan, apa aktivitas? Kalau aktivisme tadi kan pra pencoblosan, campaign dan seterusnya ya digital. Ketika hari pencoblosan, apa yang disarankan? Ya kalau saya, ketika hari pencoblosan dalam hal blank vote tidak dikabulkan gitu ya, saya tetap akan datang. Saya tetap ingin menggunakan hak suara saya kok. Tetap saya akan gunakan tuh. Gimana? Tapi tentu dengan tidak mencoblos orang-orang yang saya tidak mewakili preferensi politik saya ya. Ya saya tidak akan memberikan kepada semuanya. Ini dikenal dengan istilah none of the above. Ya saya akan menjadi golongan golput. Caranya? Tinggal saya coblos di luar kotak atau saya coblos semuanya, gerakan coblos semua. Tiga-tiganya nih, 1, 2, 3. Ini bentuk protes saya. Ya ketika dijadikan suara tidak sah oleh hukum gitu ya, oleh konstruksi hukum yang ada sekarang, ya itulah bentuk daripada negara belum mampu untuk menjamin hak konstitusional seluruh pemilih. Jadi coblos semua atau coblos di luar kotak supaya suara itu tidak sah. Ya sebetulnya harapan dengan aturan yang sekarang kan sah kan. Sebetulnya tujuannya bukan supaya suara itu tidak sah, supaya suara saya ini tidak diambil oleh konsekuensi tidak sah itu kan konsekuensi hukum tuh. Compare to kalau nggak datang, itu kan berarti bisa dimanfaatkan. Kalau kalian datang, nggak rela maka jadi Anda menyelamatkan suara Anda tidak dikorup oleh orang lain gitu kan ya. Ini apakah ini yang disebut golput? Ya, kalau golput itu ya, ini yang saya pahami ya dari belajar dari guru-guru saya gitu. Salah satunya Bu Titi Anggraini gitu ya. Golput itu kan golongan putih tuh. Golongan yang mencoblos di luar kotak pasangan calon yang sudah ada tuh. Jadi kita coblos di lembar-lembar yang warna putih tuh. Atau sebetulnya bisa dimanapun sih. Gitu. Jadi kita coblos itu sebagai wujud bentuk protes kita. Bahwa orang-orang yang ada foto dan namanya di pasangan calon ini tidak merepresentasikan kepentingan atau kehendak kita gitu. Kita tahulah ya kita tidak menaruh kepercayaan lah ke mereka gitu kan. Ngapain kita kasih kepercayaan kan. Saya bisa katakan berarti kalau coblos di luar kotak golput. Kalau coblos semua
gercos misalnya. Gercos ya sekarang istilahnya kan. Coblos semua bisa Iya kan, juga, ya. gercos. Jadi gercos sama golput substansinya sama kan, Substansinya sebenarnya kan sama melawan kan. sebetulnya, cuma teknisnya aja beda. Teknisnya. Oke, sekarang mau bicara soal gercos nih. Yep. Gercos ini kan kemarin rame, sempat rame. Tapi belakangan tokoh-tokoh gercos ini malah sekarang masuk ke 03 loh. Asli. Oh iya? Iya, aktivis gercos ini saya sebut beberapa nama yang teman-teman saya juga. Yep. Sekarang pada di 03. Gitu. Nah, gimana ini bisa tetap maksudnya kalau dari idealisme kan ini harus rame nih, ya kan? Kalau menurut saya gini sih Bang, kita ini kan berjuang bukan berdasarkan subjek ya. Nah ini yang penting juga menurut saya untuk kita sampaikan kepada khalayak gitu ya. Perjuangan itu tidak follow the subject menurut saya, tapi kita follow the principle, kan gitu, follow the principle. Jadi kalau subjeknya atau orang-orangnya akhirnya disorientasi gitu ya, ditinggalkan prinsipnya, pindah ke kelompok-kelompok yang lain, ya menurut saya itu tidak masalah bagi orang-orang yang masih ingin tetap berjuang. Jadi gercosnya tetap jalan aja ya? Jalankan saja. Dia tidak melekat pada figur Karena kan? sejujurnya bahkan saya mengajukan permohonan ini tidak terlalu mengenal tuh yang tadinya gercos tuh. Iya, itu istilah muncul baru Saya aja. mengajukan permohonan ini murni memang karena saya merasa hak konstitusional saya dilanggar kok. Saya nggak dikasih persamaan kok di hadapan hukum, saya nggak dikasih persamaan di hadapan pemerintahan. Ya saya nggak terima kan gitu. Ada dua pertanyaan tentang gercos. Yang pertanyaan pertama itu adalah apakah ini tidak melanggar hukum? Oke. Kedua, nanti jawabnya dulu, saya santai dulu. Yang kedua, nanti kan kalian tidak milih siapapun. Berarti kalau ada di antara tiga ini yang terpilih, kalian nggak punya hal lagi dong berpartisipasi dalam di Jakarta gitu, karena nggak ada kontrak politik dengan salah satu kandidat. Dua pertanyaan itu. Oke, yang pertama, apakah gercos ini melanggar hukum atau tidak? Tidak. Jadi saya cukup menyayangkan ketika ada orang KPU yang mengatakan bahwa hati-hati loh, gerakan coblos semua ini bisa dipidana loh. Itu perlu diperiksa otaknya tuh. Kenapa? Karena dasarnya kata dia adalah pasal 73 ayat 4. Ya. Pasal 73 ayat 4, mungkin nanti bisa ditampilkan tuh pasalnya tuh. Iya. Itu bunyinya adalah setiap orang gitu ya. Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara melawan hukum untuk, kan gitu. Satu, membuat surat suara tidak sah. Masuk gercos itu kan, yang nyoblos semua kan. Yang kedua, tidak menggunakan hak suaranya. Yang ketiga, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Jadi bukan tiga ini yang menyebabkan tindak pidana itu terjadi. Tapi apa? Tapi dia memberikan uangnya atau memberikan janji. Menyuruh orang untuk melakukan salah satu daripada tiga ini. Jadi kalau dia bilang, gercos itu pidana. Loh kalau begitu seluruh jenis kampanye itu pidana, Pak. Iya kan? Saya pasang gerakan coblos semua misalnya. Terus dibilang, pidana. Oke, apa bedanya kalau saya pasang coblos nomor 1? Apa bedanya? Coblos nomor 2, coblos nomor 3. Karena diikat di 3 tadi kan. Satu, membuat surat suara tidak sah. Yang nggak boleh itu kan memberikan uang. Memberikan uang. Itu pun ke paslon pun sebenarnya memberikan janjinya. Iya. Itu yang tidak boleh. Iya. Kan memberikan uang untuk nyoblos 1, 2, 3 juga sama ya? Nggak boleh juga. Yang penting dia tidak boleh memberikan uang, kan gitu. Dia tidak boleh memberikan janji materi. Jadi kalau lo keluar-keluar di sini di podcast Pejuang ngajak orang gercos, itu nggak melanggar ya? Tidak melanggar. Tidak melanggar. Konyol kalau dibilang, hati-hati itu pidana. Kalau begitu pemikirannya, seluruh jenis kampanye itu pidana. Enggak, khawatirnya habis ini lo dicokok gitu. Habis podcast ini. Karena janganlah, ini kan kita hanya menjalankan hak demokrasi. Lo nggak takut kan? Gitu. Enggak lah, Pak. Itu yang pertama tadi, soal apakah ini pidana atau bukan gitu ya. Yang kedua tadi apa, Bang? Kedua, itu kan berarti dia nggak punya kontrak politik dengan kandidat. Ya memang ini kita ada di era pembodohan politik menurut saya. Saya rela, saya tidak punya kontrak politik gitu kan. Ya tapi jangan tagih pajak ke saya kalau begitu, Pak. Kan begitu. Oh iya dong. Kalau Anda hanya ingin memimpin orang-orang yang memilih Anda, ya Anda juga tidak boleh minta kontribusi dari saya. Kan itu hukum kontrak sosial tuh. Kontrak sosial. J.J. Rousseau ya kan. Ya, jadi Anda itu ketika terpilih, ya Anda menjadi pemimpin bagi semuanya. Tapi nanti pemerintah kalau gitu lu jangan lewat jalan gue gitu. Karena lu nggak lewat. Karena Anda milih saya, Anda jangan protes. Lo bagaimana sih tetap bayar pajak kok? Kan gitu. Saya tetap harus taat kok sama hukum yang Anda buat.
Jadi hak konstitusional orang itu bukan tergantung daripada Anda milih siapa, maka Anda boleh menagih janji-janjinya. Tidak. Bahkan pemilihnya itu punya kewajiban lebih tinggi untuk menagih janji-janjinya tuh. Ya kami juga punya dong, enak aja. Kecuali kami dibebaskan pajak, oke. Karena saya terpilih 30%, hanya 30% yang bayar pajak ya. Sisanya nggak perlu, bebas kalian mau. Oh, chaos kalau begitu kondisi negara. Nah, kita kan dipaksa tuh untuk berpikir seperti itu. Itu pemikiran-pemikiran yang konyol menurut saya tuh. Ya, lagi-lagi perlu diperiksa tuh. Isi kepalanya tuh ya. Oke, jadi clear ya tadi ya jawaban yang pertama itu bahwa ajakan untuk golput ataupun gercos itu tidak melanggar hukum selama tidak ada transaksi secara material dalam bentuk uang, gitu ya? Betul. Artinya kalau orang kampanye, orang nebarin spanduk, kalau orang pasang iklan, kan bayar tuh. Kalau ke iklan itu kan biaya politik. Dia bayar bukan untuk, ini saya bayar, kamu pilih A ya, kan enggak bang. Bayar ke vendor ya? Dia kan bayar ke vendor, ya memang itu cost politik yang harus dilakukan. Tidak ya? Itu pun tetap tidak bisa ya. Yang kedua adalah soal kontrak politiknya, bahwa tidak bisa dikatakan tidak punya kontrak politik. Ya, artinya begini, ini kan saya lihat teman-teman yang gercos ini banyak kan juga kampung-kampung yang mohon maaf, situasinya itu ya labil dalam arti mereka berada di kampung-kampung yang kadang seringkali dalam proses pembangunan itu selalu ditempatkan di belakang gitu loh ya. Itu gimana mengamankan buat teman-teman ini supaya aman gitu ke depan. Begini, memang ya pesan yang pertama harus kita sampaikan sih kalau kita lihat di dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945 tuh. Tanggung jawab untuk mewujudkan hak asasi manusia itu sebetulnya bebannya ada di pemerintah, ada di negara. Harusnya itu yang kita sampaikan dulu tuh. Negara, pemerintah, ini tanggung jawab kalian loh untuk mewujudkan ketenangan, keadilan kan gitu. Nah ini kan sekarang bang yang kita pusing adalah kita sebagai civil society akhirnya mengambil alih tanggung jawab itu. Ya mau nggak mau memang kita harus ambil alih ketika orang-orang yang diberikan kekuasaan ini ternyata tidak amanah kan gitu. Tapi tetap harus disuarakan bahwa Anda tidak amanah sebagai pemerintah dan sebagai representasi negara. Itu yang pertama. Yang kedua ya bagaimana cara kita untuk memberikan perlindungan. Ya pertama tentu kita berikan edukasi politik. Seperti tadi bahwa ya itu bukan merupakan tindak pidana. Kita punya hak konstitusional, kita bayar pajak dan lain sebagainya. Kita punya hak untuk menagih ke negara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya tentu memang soliditas. Soliditas itu sangat penting. Civil society, para praktisi, para akademisi yang memiliki concern yang sama untuk sama-sama membangun bangsa, mulai harus mengartikulasikan itu ke dalam sesuatu yang real. Misalnya kita bersama-sama lakukan aktivisme hukum, kan begitu. Jadi tidak hanya sebatas kita berbicara, tapi ketika ada rekan-rekan kita yang dikriminalisasi misalnya, ya kita bersama-sama untuk melakukan pembelaan dan advokasi. Itu bisa juga menjadi salah satu yang bisa kita lakukan. Rajiv, bagaimana kalau ada intimidasi terhadap orang-orang yang gercos atau orang-orang yang ngajak gercos ini? Ya, intimidasi itu kan sudah pasti hal yang melawan hukum. Ya, masa kita sebagai warga negara yang taat hukum dan justru ingin memperjuangkan hukum dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya justru takut dengan intimidasi-intimidasi yang dilakukan. Nah inilah yang saya bilang soliditas publik itu memang harus diperkuat. Jadi kita bisa membangun atau menyusun kekuatan yang bisa menjungkalkan oknum. Karena intimidasi itu dilakukan oleh oknum yang tentu punya agenda-agenda jahat terhadap Republik. Contoh caranya? Nah, contoh caranya adalah ya tentu yang saya bilang tadi. Kita perkuat soliditas ketika ada pihak-pihak, rekan-rekan kita yang dikriminalisasi misalnya, atau diintimidasi misalnya. Kita mulai melakukan langkah-langkah yang konkret, yang real. Misalnya apa? Ya langsung saja ajukan ke DKPP misalnya. Kalau dalam hal yang mengintimidasi adalah oknum-oknum penyelenggara pemilu. Atau yang melakukan adalah oknum-oknum kepolisian. Ya laporkan saja ke Propam. Lakukan juga aktivisme digital. Kamu bersedia kan menjadi advokat buat mereka? Itu memang sudah jadi pekerjaan kami. Saya darimu ya. Salah satunya gitu ya. Ya tentu kan kita juga banyak tim gitu untuk melakukan itu dan juga teman-teman yang lain. Bayangkan saya, itu perlu untuk kita perkuat, kita lakukan terus-menerus gitu agar orang-orang yang memang sudah berencana jahat terhadap demokrasi, ya pada akhirnya juga dia bisa berhitung untuk tidak lagi melakukan hal itu. Artinya memang kalau nanti ada intimidasi dan sebagainya, jangan khawatir ya, teman-teman bisa minta Rajiv, dan mungkin teman-teman Rajiv juga banyak yang memang banyak sekali untuk melakukan advokasi kan. Betul. Gitu.
Itu bagian dari perjuangan juga karena Betul, kalian kan betul. pejuang memang kan gitu ya. Kita ini sudah di ujung Siap. waktu. Nah, biasanya di ujung waktu itu saya minta narsum untuk ngasih pesan. Nah, sekarang karena tadi Gercos itu sudah tidak dianggap melanggar hukum, Yap. saya persilakan kamu pesan ke kamera, ngajak orang-orang untuk golput atau Gercos. Ya. Ya, karena ya tentu kan lu harus ngajak orang nih Yap. sebagai aktivis supaya gerakanmu itu bisa berhasil. Ya. Gitu. Oke, kalau sebetulnya sih saya tidak mengajak orang untuk golput atau gercos ya. Saya mengajak orang untuk memperjuangkan haknya. Kalau preferensi politik Anda adalah tidak setuju dengan kandidat yang ada dalam surat suara saat ini, ya perjuangkan itu. Perjuangkan hak konstitusionalmu untuk tetap bisa menggunakan suara dan dianggap sah oleh negara. Kita tidak bisa terima suara kita menjadi dianggap tidak sah, padahal kita sama-sama bayar pajak. Kita sama-sama tunduk pada hukum yang dibuat oleh negara. Perjuangkan itu. Nah, gercos itu hanya salah satu fasilitas untuk melakukan perjuangan-perjuangan tadi. Jadi, ya jangan khawatir untuk melakukan itu, karena itu adalah bagian daripada perjuangan. Dan perjuangan inilah yang pada akhirnya nanti, ya mungkin tidak cepat, tapi bisa berguna untuk kemajuan bangsa dan meningkatkan atau mencapai kesejahteraan umum. Jadi, itu sih pesan saya, Bang. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung dan kita tutup dengan pejuang bukan Hadapi.